Saya tanya ya, kalau Anda minta sabar sama Allah, dikasih oleh Allah sabar atau dikasih ujian? Pasti diberi ujian supaya merasakan kesabaran itu. Sebab kalau dikasih sabar langsung nggak mungkin, iya kan? Coba lihat, Bapak Ula berdoa, ya Allah berikan aku kesabaran. Terus nggak ada hujan, nggak ada angin, Mas Baim pulang ke rumah, nggak ada apapun. Sabar ya sayang. Kira-kira bagaimana responnya? Kamu sehat? Karena nggak ada apapun. Kalau Anda mengharapkan sabar, Anda pasti diberikan masalah. Kalau orang berharap kesuksesan, apakah langsung dikirimkan harta? Tidak, kan diberikan pekerjaan. Kalau orang berharap kebahagiaan, nggak akan diturunkan langsung, pasti diberikan jalan untuk saling mencintai, baru bahagia. Sama persis kalau orang ingin jadi baik, maka Allah turunkan ujian yang menguji dia supaya belajar dari kesalahan supaya jadi baik. Ada orang yang belum beriman tapi orangnya baik, suka berbagi, menolong dan sebagainya. Maka bagaimana statusnya di hadapan Allah kalau pulang? Demi keagunganku, kata Allah, aku akan berbuat adil. Karena dia telah melakukan kebaikan di dunia, maka aku akan cepat balas kebaikan itu sesuai dengan standar dunianya. Jadi kalau ada seseorang berbuat baik dalam konteks dunia, dibalas oleh Allah dengan hukum dunia. Dia akan dikenal di dunia sebagai orang baik, dibaikin juga sama orang lain sekitarannya, disayang juga sama orang-orang sekitarannya, karena hukum dunia begitu. Anda berbuat baik, diberikan kebaikan juga. Anda berbuat buruk, akan menuai hasil keburukan itu. Tapi kalau berbuat baiknya karena keimanan, maka iman itu kunci akhirat. Bukan hanya di dunia, balasannya pun akan datang saat di akhirat. Itu maksudnya. Maka ketika konteksnya dunia, Allah berikan. Di akhirat dia tidak ada nilai. Ada seorang anak mengatakan pada orang tuanya setelah dia memberikan bakti luar biasa, ya, jadi ini kisah nyata. Saya tuh dulu waktu 90-an tuh masih banyak buku-buku bagus tuh. Sekarang tuh sudah nggak banyak maknanya gitu ya, semua dicetak aja gitu ya. Dulu tuh berkualitas buku-buku, banyak kisah-kisah orang soleh, 40 kisah orang-orang soleh, banyak sekali. Ada seorang ayah sakit, dirawat oleh anaknya sampai luar biasa maksimal, disuapin, seperti diperlakukan ayahnya itu seperti diperlakukan saat dia kecil ya, ke toilet, diantarkan, dibersihkan kotorannya, macam-macam lah. Sampai satu kali anaknya komen, alhamdulillah ayah, aku telah bisa membalas jasa-jasa ayah, perawatan seperti ayah telah merawat saya waktu kecil. Apa jawab ayahnya? Tidak nak, belum sampai kamu pada level itu. Kenapa ya? Karena aku merawat kamu dulu supaya kamu hidup, sedangkan engkau merawat saya sekarang untuk mengantarkan pada kematian ya. Makanya nggak akan bisa balas orang tua tuh, nggak akan bisa. Kalau nggak bisa balas, minimal bahagiakan, jangan sakiti lah. Kalau nggak bisa ngasih, minimal jangan sakiti. Wala taqul lahuma uffin, kata aja udah nggak boleh, bentak nggak boleh. Udah dikandung merat, nggak pernah dilepas, dikasih ASI, dirawat-rawat, disayang-sayang, dicium, dipeluk, bangun malam bangun, capek lelah, udah dewasa bentak-bentak. Ente siapa? Gak malu Anda sama Allah tuh? Di belakang keluh kesah, ada yang tega menghibahkan ibu bapaknya ya, ada yang tega memaksa memberikan warisan, ada yang mempolisikan bapak ibunya. Anak kurang luar biasa itu ya. Saya nggak punya kata-kata untuk melukiskan itu. Kita doain supaya dilembutkan hatinya, balik tobat baik ya. Saya nggak pernah mengajarkan untuk berbuat yang kotor ya, saya nggak pernah mengajarkan untuk mencela orang, minimal kita doakan. Rumus dalam Al-Quran pertama kali, kalau imannya ingin terus ditingkatkan, maka sholatnya diperbanyak. Sholatnya diperbanyak. Karena itu nanti di Al-Baqarah ayat 3 itu, kalimat imannya menggunakan fi'il mudhari dan bentuknya jama'. Alladzina yu'minuna. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Itu menunjuk makna umum yang luas. Jadi bisa mencakup laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, dan melampaui sekat-sekat sosial. Jadi siapapun. Jadi tawaran untuk beriman itu untuk semua hamba. Itu buktinya rahman Allah. Semua diberi kesempatan untuk beriman. Hanya persoalannya tawaran itu mau diambil atau tidak, itu problemnya. Jadi Allah memberi kesempatan pada setiap hamba itu untuk beriman.